Selamat malam Glenn, ada yang bisa saya bantu? Halo detektif, akhirnya Anda mengangkat telepon saya. Saat ini saya ingin melaporkan terkait kasus pembunuhan yang terjadi kemarin. Bagaimana dengan kondisi korban? Korban ditemukan gantung diri dengan bukti yang ditemukan berupa surat yang menunjukkan bahwa ia benar-benar bunuh diri. Apakah korban memiliki keluarga atau kerabat dekat? Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan di TKP, korban hanya memiliki seorang ayah dan ibunya sudah meninggal. Kebetulan ayahnya pun ada di sini. Berdasarkan keterangan dari ayah korban, dikatakan bahwa surat itu memang ditulis anaknya. Karena ia hafal tulisannya, surat itu berbunyi seperti ini. Sepertinya ada yang aneh dengan isi surat ini. Kematian korban bisa saja terjadi karena pembunuhan. Segera lacak orang yang memiliki hubungan dengan korban. Baik detektif, akan kami usahakan. Untuk saat ini kami menemukan 4 orang yang diduga tersangka yang berhubungan erat dan memiliki alasan untuk membunuh korban. Baiklah, kalau begitu, bawa mereka ke kantor untuk diinterogasi. Baik, kami akan segera ke sana. Apakah mereka tersangkanya? Ya, mereka orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Saya memang pemberi hutang, tapi saya nggak pernah berniat untuk membunuh wanita itu. Dia memang berhutang banyak, tapi saya tetap ingin dia hidup untuk melunasi hutang-hutangnya. Anda mengatakan ingin dia hidup, tapi ancaman dan tekanan bisa membuat seorang nekat. Apakah Anda pernah mengancamnya secara langsung? Saya tidak pernah mengancam wanita itu. Saya hanya mengingatkan dia lewat pesan dan tidak pernah bertemu langsung untuk mengancam dia. Saya berani bersumpah dan saya juga punya saksi yang bisa membuktikan bahwa saya tidak membunuh wanita itu. Saya nggak tahu persis. Saya cuma ngirimin pesan dan nunggu dia membayar. Saya nggak pernah sedikit pun menguntit atau mengawasinya. Apakah Anda tahu keberadaan korban pada malam kematiannya? Kami memang sering bertengkar, tapi aku tidak tega membunuhnya. Malam itu, aku bersama teman-teman di kafe sampai pukul 11 malam. Apakah ada yang bisa mengkonfirmasi alibimu? Dan apa penyebab utama pertengkaran kalian? Teman-temanku bisa membuktikan aku di sana. Pertengkaran kami karena tekanan finansial dan hutang yang dia miliki. Aku khawatir masa depan kami. Apakah kamu pernah melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan dari orang lain yang berhubungan dengan korban? Kadang pemilik kontrakan sering marah-marah, dan ayahnya juga datang tiba-tiba. Tapi aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya. Saya memang sering mengancam kalau kontrakan tidak dibayar. Tapi itu hanya gertakan. Saya tidak ingin dia mati. Saya butuh uang kontrakan itu. Dia menunggak sekitar 2 bulan. Kadang ayahnya datang, dan ada beberapa tamu yang saya tidak kenal. Berapa lama korban menunggak kontrakan? Apakah Anda pernah melihat orang lain datang ke rumahnya? Saya datang karena rindu, walau hubungan kami renggang. Saya sedang menjalani rehabilitas, dan ada banyak saksi yang bisa membuktikan keberadaanku. Apakah Anda pernah bertengkar dengan korban? Dan apakah Anda tahu ada masalah dengan orang lain yang mungkin membahayakan dia? Kami jarang bicara, tapi saya tidak pernah berniat untuk menyakitinya. Saya tahu dia punya masalah dengan pemberi hutang dan kontrakannya, tapi saya tidak tahu lebih jauh. Terima kasih atas keterbukaan kalian. Saya akan memeriksa kembali surat wasiat dan bukti lain. Ingat, kebenaran selalu muncul dari detail terkecil. Detektif, Anda bilang Anda sudah menemukan titik terang. Siapakah pelakunya? Pelakunya adalah Sweetheart. Apa? Itu nggak mungkin. Saya hanya pemberi hutang. Bahkan saya saja tidak tahu keberadaannya malam itu. Justru itu inti masalahnya. Alibimu tidak pernah jelas. Kamu hanya bilang, mengirim pesan dan menunggu, tanpa saksi yang benar-benar ada di sekitar korban. Tapi detektif, bukankah surat itu ditulis oleh korban? Tidak, surat itu disamarkan agar terlihat seperti bunuh diri. Tapi, isi surat itu memiliki pola yang mencurigakan. Pola seperti apa yang Anda maksud? Itu hanya tulisan dia. Bahkan ayahnya saja mengenali. Ayahnya hanya hafal gaya tulisannya, bukan susunan kalimatnya.
Perhatikan huruf awal setiap baris dalam surat ini. Salamku buat ayah. Waktuku telah tiba untuk die. Emang dunia ini penuh angkara murka? Enggak. Aku nggak bisa bersikap tegar. Titik darahku sudah habis untuk mengakhiri riwayat. Huruf awal setiap baris membentuk kata sweet. Dan itu adalah nama panggilanmu, Sweetheart. Jadi, apakah surat ini justru semacam tanda atau kesalahan yang tidak sengaja dibuat oleh pelaku? Benar. Pelaku terburu-buru membuat surat bunuh diri palsu dan tanpa sadar meninggalkan jejak identitasnya sendiri. Kamu mengaku tidak pernah bertemu korban malam itu. Tapi, dari rekaman CCTV dekat kontrakan, seseorang dengan ciri tubuh dan jaket yang sama terlihat masuk menuju rumah korban. Itu bukan saya berani bersumpah. Ditambah lagi, jejak sidik jarimu ditemukan di tali yang digunakan untuk menggantung korban. Jika benar ini bunuh diri, kenapa tali itu memuat sidik jarimu, bukan sidik jari korban? Kamu berkali-kali menekan korban, dan malam itu, korban mengancam ingin melaporkanmu karena bunga utang ilegal yang kamu kenakan. Jadi, Sweetheart membunuhnya sebelum korban berbicara kepada polisi. Aku hanya ingin uangku kembali. Tapi dia melawan. Dan kamu membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Sayangnya, tetap kecil justru mengungkap kebenaran. Sweetheart, Anda ditahan atas tuduhan kasus pembunuhan berencana. Kasus selesai. Sebuah surat yang tampak sederhana justru menjadi kunci segalanya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number